Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi. Baik. Saya share screen dulu. Metodologi kualitatif. Jadi memang fokus saya adalah memang menjelaskan mengenai metodologi kualitatif. Oke. Mengapa, pertanyaan yang paling utama yang di awal biasanya saya dapatkan adalah mengapa penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif dan bukan menggunakan metodologi kuantitatif. Alasannya apa? Alasan yang pertama adalah apabila topik yang ingin kita kaji, topik yang ingin kita analisis, dan topik yang ingin kita kaji dan topik yang ingin kita analisis itu adalah sesuatu yang muncul dan berkembang sangat dipengaruhi oleh konteks, sangat embedded dengan konteks, maka Bapak dan Ibu perlu melakukan penelitian kualitatif. Artinya adalah, misalnya sebagai contoh, saya ingin meneliti mengenai mengapa perempuan berperilaku A, mengapa perempuan atau laki-laki misalnya melakukan hubungan seksual yang tidak terproteksi misalnya. Padahal mereka memahami bahwa kegiatan atau hubungan seksual yang tidak terproteksi itu misalnya membuat mereka jadi rentan terkena penyakit menular tertentu. Nah, ketika Bapak dan Ibu menerapkan metodologi kualitatif, Bapak dan Ibu tidak hanya memahami mengapa mereka tetap engage atau committed di dalam hubungan seksual yang tidak terproteksi, tapi jauh lebih daripada itu Bapak dan Ibu mencoba untuk memahami, mencoba untuk menjelaskan mengapa perilaku itu muncul. Tidak sekedar hanya mendeskripsikan mengapa perilaku itu muncul, tapi mencari alasan, melakukan analisis mengapa perilaku itu bisa muncul. Faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku itu muncul. Di dalam penelitian kualitatif, kita kemudian sangat memperhatikan bagaimana konteks, yakni setting institusi atau institutional setting yang berupa regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah, atau situasi politik yang bisa kita namakan sebagai institusi formal atau formal institution, dan di saat yang sama bagaimana institusi informal yakni budaya, norma sosial, nilai sosial, keyakinan, itu sangat mempengaruhi perilaku individu atau perilaku sekelompok individu atau perilaku sebuah masyarakat. Di dalam penelitian kualitatif, Bapak dan Ibu tidak hanya mendeskripsikan mengapa perilaku itu muncul, tapi lebih daripada itu, Bapak dan Ibu ingin menjelaskan mengapa perilaku itu muncul dan bagaimana perilaku ini bisa muncul terkait dengan konteks yang ada di mana individu atau kelompok individu itu hidup, begitu. Jadi itu adalah alasan mengapa kualitatif itu sangat baik dilakukan di dalam penelitian. Karena penelitian kualitatif itu mendorong, memaksa Bapak dan Ibu untuk bisa dig deeper atau untuk bisa menggali data dengan lebih mendalam, menggali data dengan jauh lebih detail mengenai mengapa suatu fenomena itu muncul, begitu. Sehingga di dalam hal ini Bapak dan Ibu bisa menyajikan nanti data yang Bapak dan Ibu sajikan itu, Bapak dan Ibu bisa menyajikan data yang kompleks dan detail, begitu. Itulah alasan mengapa ketika Bapak dan Ibu ingin menulis artikel jurnal dan menggunakan kualitatif, biasanya si jurnal memberikan sedikit relaksasi. Kalau misalnya kuantitatif hanya 8.000 kata inklusif, tapi kalau dengan menggunakan kualitatif, Bapak dan Ibu biasanya mendapatkan 10.000 kata inklusif atau 12.000 kata inklusif daftar pustaka, abstrak, dan juga tabel, begitu. Itu adalah alasan mengapa kemudian ada relaksasi atas jumlah kata yang Bapak dan Ibu bisa tulis di dalam artikel jurnal atau karya ilmiah yang Bapak dan Ibu ingin submit atau publikasi, karena memang kualitatif ini kekuatannya adalah di penggalian datanya yang kompleks dan detail dan mendalam, di mana tentu saja ketika kita ingin menyajikan data itu di dalam penelitian kita tentu harus punya ruang lebih untuk bisa menyajikan data yang kita dapatkan, begitu. Hal ini penting di dalam area public health, kenapa? Karena
ada perubahan paradigma kalau saya lihat di dalam public health. Kalau beberapa dekade yang lalu, fokus public health itu hanya pada perilaku individu. Bagaimana pemerintah dengan kebijakannya bisa mengintervensi perilaku individu. Tapi kemudian beberapa dekade belakangan, paradigma penelitiannya makin berubah, melihat bahwa ternyata perilaku individu itu juga disebabkan oleh kondisi lingkungan, kondisi sosial, ekonomi, politik yang ada di sekelilingnya, begitu. Sehingga ketika pemerintah ingin membuat kebijakan yang tujuannya adalah untuk mengubah perilaku individu, maka pemerintah di dalam kebijakan tersebut juga bisa mengintervensi bagaimana konteks yang ada di mana si individu ini berada atau si komunitas ini berada harus juga berubah. Karena hanya dengan perubahan konteks dan juga setting institusi di mana si individu dan komunitas ini berada, maka perilaku individu ini bisa berubah seperti itu. Bagaimana memastikan bahwa persoalan terkait misalnya terkait kanker serviks tidak lagi tabu. Hanya dengan memastikan bahwa persoalan-persoalan mengenai HIV/AIDS, mengenai kanker serviks yang tidak tabu, baru bisa meningkatkan atau baru bisa mendorong para masyarakat untuk mau terbuka, untuk mau datang ke puskesmas atau rumah sakit yang telah disediakan oleh pemerintah untuk dapat mengakses fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Artinya adalah bagaimana konteks dan lingkungan ini bisa memberikan informasi yang begitu meaningful, begitu insightful kepada para policy maker, maka kemudian kualitatif ini dianggap paling pas untuk membantu Bapak dan Ibu melakukan penelitian-penelitian mengenai public health begitu. Sesuatu yang memang tidak bisa didapatkan oleh penelitian kuantitatif, walaupun penelitian kuantitatif ini kuat di generalisasi data ya. Data yang didapatkan ini bisa diklaim sebagai generalisasi atas suatu populasi begitu. Lalu apa karakteristik dari penelitian kualitatif? Karakteristik dari penelitian kualitatif adalah Bapak dan Ibu memahami fenomena tertentu itu melalui kacamata si individu yang melalui fenomena itu tadi. Bapak dan Ibu ingin memahami mengenai bagaimana individu itu sebagai kelompok sasaran dari kebijakan kesehatan pemerintah misalnya. Bapak dan Ibu ingin mengetahui apakah kebijakan ini berhasil atau gagal misalnya. Atau ingin mengetahui apakah perilaku masyarakat berubah ketika pemerintah melakukan kebijakan tertentu. Bapak dan Ibu bisa memahami mengenai fenomena ini. Bapak dan Ibu bisa memahami mengenai social reality ini dengan cara memahami fenomenanya melalui narasumber atau responden Bapak dan Ibu yang mana adalah kelompok sasaran dari si kebijakan ini. Jadi Bapak dan Ibu memahami sosial fenomena melalui perspektif, melalui meaning, melalui understanding yang dipahami dan dimiliki oleh individu atau sekelompok individu yang melalui atau mengalami fenomena tersebut. Di sini Bapak dan Ibu kemudian perlu memahami ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan penelitian kualitatif, ketika Bapak dan Ibu melihat perilaku seseorang, melihat perspektif seseorang, Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa perilaku atau perspektif tertentu atau cara pandang tertentu itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, oleh pengalaman, oleh value yang dia miliki, dan juga oleh history yang dia miliki, oleh sejarah yang dia miliki, atau sejarah si komunitas yang dia miliki. Jadi ketika melakukan penelitian kualitatif dan fokusnya Bapak dan Ibu adalah masyarakat yang merupakan sebagai kelompok sasaran, maka Bapak dan Ibu harus memahami masyarakat mulai dari lingkungannya, konteksnya, pengalaman mereka, perspektif mereka, value mereka, cara mereka memandang sesuatu, hingga histori mereka, tidak hanya histori individu, tapi juga histori komunitas atau kelompok. Ada dua macam tipe Bapak dan Ibu penelitian mengenai kualitatif. Yang pertama adalah theoretical research, di mana penelitian di sini Bapak dan Ibu bertujuan untuk mengetahui atau untuk menguji apakah teori itu bekerja di satu konteks tertentu atau tidak. Itu adalah salah satu tujuan dari tipe theoretical research atau tipe penelitian teoritis. Yang kedua adalah penelitian theoretical research ini punya tujuan bagaimana kemudian penelitian yang Bapak dan Ibu lakukan, data empiris yang Bapak dan Ibu dapatkan,
argumen yang Bapak dan Ibu bangun itu bisa membantu Bapak dan Ibu untuk membangun teori yang baru. Nah, theoretical research atau penelitian teoritis punya dua tujuan itu. Lalu ada yang kedua, yang namanya adalah applied research atau penelitian aplikatif. Di dalam penelitian aplikatif, terutama di dalam area public policy, yang Bapak dan Ibu lakukan adalah menguji atau menganalisis atau menilai sudah seberapa tepat atau sudah seberapa efektif policy making yang dilakukan oleh policy maker. Sudah seberapa efektif sih agenda setting yang telah dilakukan oleh beragam aktor di dalam pembuatan kebijakan. Agenda setting dulu ya sebelum policy formulation. Yang kedua adalah bagaimana sih proses policy discussion, bagaimana sih proses diskusi antar beragam aktor ketika aktor-aktor ini mau membuat atau mau memformulasikan suatu kebijakan. Atau Bapak dan Ibu ingin mengevaluasi bagaimana sih proses formulasi kebijakannya, Bapak dan Ibu berarti kemudian risetnya lebih ke applied research. Atau Bapak dan Ibu ingin melihat bagaimana sih proses implementasi kebijakannya. Lalu yang selanjutnya bagaimana proses implementasi ini, Bapak dan Ibu menggunakan dua kacamata ya. Pertama adalah melihat atau menilai atau mengevaluasi proses implementasi dari cara pemerintah bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan. Yang kedua, Bapak dan Ibu juga bisa menganalisis proses implementasi kebijakan dari melihat si kelompok sasaran kebijakan. Bagaimana respon si kelompok sasaran kebijakan atas kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah. Jadi implementasi kebijakan itu tidak melulu soal bagaimana pemerintah mengimplementasikannya, tapi di saat yang bersamaan adalah melihat bagaimana respon kelompok sasaran terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah itu tadi. Selanjutnya adalah ketika Bapak dan Ibu sudah mengevaluasi policy implementation, Bapak dan Ibu bisa kemudian mengevaluasi si policy itu, di mana kemudian evaluasi yang Bapak dan Ibu lakukan bisa digunakan oleh para pembuat kebijakan atau praktisi untuk memperbaiki kebijakan public health selanjutnya, begitu. Lalu ada apa saja Mbak Indri bedanya bentuk research kualitatif? Oh, ternyata ada 4 bentuk research kualitatif. Yang pertama adalah research kualitatif yang kontekstual, deskriptif, dan eksploratory. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Bu, siapa tadi saya lupa. Mbak Indri, bagaimana kalau topik yang saya ingin teliti itu adalah topik yang tidak pernah didiskusikan, atau topik yang selama ini jarang didiskusikan. Nah, ketika topik yang kita pilih adalah topik-topik yang memang belum banyak didiskusikan Bapak dan Ibu, atau tidak pernah didiskusikan, artinya topik yang kita pilih itu masih berada pada fase eksploratory. Artinya memang paling pas menggunakan kualitatif. Tentu saja ketika Bapak dan Ibu ingin meneliti topik yang selama ini belum pernah diteliti atau sangat sedikit diteliti dan masih pada fase eksploratory, tujuan penelitian Bapak dan Ibu itu lebih deskriptif, lebih eksploratory. Bapak dan Ibu penelitiannya biasanya hanya memetakan atau mengidentifikasi variabel bagaimana fenomena ini terbentuk, bagaimana fenomena ini bekerja, dan variabel apa saja yang kemudian mempengaruhi bagaimana fenomena ini terbentuk dan bagaimana fenomena ini bekerja di suatu komunitas atau di suatu masyarakat misalnya. Jadi memang lebih pada Bapak dan Ibu lebih deskriptif arah penelitiannya, lebih hanya mengidentifikasi atau memetakan permasalahan dan variabel yang kemudian mempengaruhi bagaimana permasalahan itu muncul. Yang kedua, kalau misalnya topik yang Bapak dan Ibu ingin teliti atau ingin kaji itu adalah topik yang sudah cukup banyak diteliti, artinya Bapak dan Ibu sudah memahami, oh menurut 10 atau 20 artikel jurnal yang saya baca yang mendiskusikan mengenai topik yang ingin saya teliti, saya menemukan ternyata Mbak Indri ada 5 variabel loh yang mempengaruhi bagaimana kemudian fenomena ini muncul. Nah, di dalam penelitian kualitatif yang explanatory, apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan? Ada 2 hal yang Bapak dan Ibu bisa lakukan. Ketika Bapak dan Ibu tahu bahwa ada 5 variabel yang mempengaruhi bagaimana fenomena itu terbentuk dan muncul, maka di dalam penelitian explanatory yang bisa Bapak dan Ibu lakukan adalah pertama,
melihat dari 5 variabel ini, variabel mana sih yang paling powerful, variabel mana yang paling dominan di dalam menentukan bagaimana fenomena itu muncul dan berkembang. Itu satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu juga bisa melakukan apakah variabel ini saling terkait satu sama lain atau tidak. Begitu. Jadi walaupun Bapak dan Ibu sudah ingin melakukan topik yang sudah pernah diteliti sebelumnya, tapi kalau Bapak dan Ibu ada pada fase explanatory, ada 2 hal yang Bapak dan Ibu bisa lakukan. Melihat variabel mana yang paling dominan, yang paling powerful. Yang kedua adalah melihat hubungan antar variabel ini. Nah, ada lagi bentuk yang ketiga dari penelitian kualitatif, yakni penelitian evaluatif. Atau penelitian yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah yang sudah diimplementasikan. Begitu. Jadi tipe penelitiannya adalah mengevaluasi si kebijakan, mulai dari misalnya bagaimana kebijakan itu didiskusikan, dan bagaimana kebijakan itu diformulasikan, apakah ada proses negosiasi antar aktor, apakah ada proses tarik ulur antar aktor, apakah ada proses kompetisi antar aktor, misalnya bagaimana policy discussion berjalan, bagaimana policy formulation dilakukan, misalnya bagaimana kebijakan itu diformulasi. Tapi Bapak dan Ibu juga bisa mengevaluasi bagaimana kebijakan itu diimplementasikan dan bagaimana respon masyarakat atas kebijakan tersebut, begitu. Selanjutnya adalah generatif, atau Bapak dan Ibu misalnya meneliti suatu topik ini juga belum banyak diteliti, tapi Bapak dan Ibu memang nanti cara penelitiannya atau cara Bapak dan Ibu menganalisis lebih banyak ke deskripsi ya. Deskripsi begitu, tapi poin utamanya dari penelitian yang generatif ini adalah Bapak dan Ibu ingin menyajikan ide-ide baru atau informasi-informasi baru atau ilmu pengetahuan yang baru, yang dimana data, informasi, ilmu pengetahuan, atau insight ini bisa digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan, atau bisa digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan. Begitu Bapak dan Ibu, ada 4 macam penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah metodologi di dalam atau metode pengambilan data seperti apa. Jadi ada 5 macam metode pengambilan data di dalam kualitatif. Yang pertama adalah observasi. Metode observasi. Di sini terbagi menjadi 2, ada participan observation, di mana Bapak dan Ibu sebagai partisipan tinggal di tengah komunitas atau masyarakat atau individu yang ingin Bapak dan Ibu teliti, begitu ya. Ada juga yang hanya observation saja, mengobservasi not necessarily tanpa harus tinggal dengan responden Bapak dan Ibu. Yang kedua ada in-depth interview. Jadi tidak hanya interview tapi in-depth interview. Artinya adalah Bapak dan Ibu melakukan wawancara mendalam dengan responden Bapak dan Ibu. Yang perlu dipahami adalah wawancara mendalam ini biasanya tidak hanya dilakukan sekali tapi berkali-kali. Karena saya sendiri menggunakan kualitatif dan disertasi saya kemarin mengenai topik yang sangat sensitif yakni korupsi dan juga kompetisi politik, sehingga saya biasanya baru bisa mendapatkan data setelah sekian kali interview dengan responden saya. Karena tentu saja responden butuh waktu untuk bisa membangun trust atau rasa percaya dengan kita. Tentu saja tidak bisa kita harapkan ketika topik yang kita teliti itu sangat sensitif misalnya, tidak bisa kita mengharapkan si responden bisa memberikan semua data yang kita butuhkan di satu pertemuan. Kadang butuh beberapa pertemuan dengan responden untuk bisa menggali data dengan lebih mendalam. Yang ketiga adalah FGD, di mana Bapak dan Ibu mengumpulkan beberapa orang tertentu untuk Bapak dan Ibu tanyai dan mereka bisa berdiskusi, di mana Bapak dan Ibu tidak hanya menanyai mereka sesuatu, tapi memberikan kesempatan dan ruang bagi responden Bapak dan Ibu untuk saling berdiskusi dan saling exchange ideas, exchange experience, pengalaman, dan yang lain-lain. Biasanya dalam FGD ini tentu saja data yang bisa didapatkan menjadi jauh lebih banyak. Tapi untuk topik yang sensitif, tentu susah ya menggunakan group discussion, apalagi ketika responden atau partisipan yang ingin Bapak dan Ibu panggil, yang Bapak dan Ibu ingin undang itu punya status yang berbeda. Biasanya status yang lebih rendah itu enggan untuk berbicara dan menyampaikan opininya
sehingga menjadi lebih diam. Ketika Bapak dan Ibu menghadapi situasi seperti ini, maka kemudian pilihlah in-depth interview. Lalu yang keempat adalah naratif. Bapak dan Ibu, misalnya Mbak Indri, memungkinkan nggak saya itu tidak perlu wawancara, tidak perlu FGD, tidak perlu observasi, tapi saya bisa menganalisis perilaku atau menganalisis pemikiran, perspektif suatu kelompok masyarakat atau suatu komunitas tanpa perlu FGD, interview, dan observasi. Memungkinkan nggak? Jawabannya memungkinkan. Caranya dengan apa? Caranya dengan menganalisis narasi, menganalisis diskursus. Media atau informasinya didapat dari mana? Beragam Bapak dan Ibu. Ada yang dari artikel media massa, ada yang dari arsip-arsip pemerintah, ada yang dari sosial media. Sosial media bagaimana masyarakat kemudian mendiskusikan isu tertentu. Ada lagi yang kemudian yang saya lihat di artikel jurnal itu dari buku-buku dan juga pamflet-pamflet pemerintah. Jadi bisa melihat, bisa menganalisis narasi diskursus itu dari beragam sumber informasi. Yang kelima adalah analisis terhadap evidence, documentary evidence. Ini bentuknya beragam ya, mulai dari CCTV, mulai dari kamera yang memang digunakan untuk bisa menganalisis interaksi dan juga perilaku masyarakat atau perilaku individu misalnya. Ada dua macam data Bapak dan Ibu. Secara brief saja akan saya jelaskan di dalam kualitatif, riset kualitatif. Yang pertama ada naturally occurring data, yang kedua ada generated data. Bedanya apa? Kalau di naturally occurring data, saya sebagai peneliti itu memposisikan diri saya sebagai outsider. Saya tidak punya kekuatan apapun untuk bisa mengintervensi bagaimana responden saya memberikan atau menyajikan data kepada saya. Jadi saya hanya sebagai outsider, saya hanya sebagai orang yang ada di luar, yang kemudian menyaksikan bagaimana si responden saya ini atau narasumber saya ini menyajikan data kepada saya. Tapi saya tidak punya power untuk mempengaruhi atau untuk menginfluence proses pengambilan data ini. Contoh naturally occurring data adalah observation. Saya kan hanya bisa mengobservasi, saya tidak bisa kemudian meminta si responden saya atau narsum saya berinteraksi dengan cara tertentu atau mendiskusikan topik tertentu, saya nggak bisa, karena saya hanya bisa mengobservasi. Atau ketika saya ingin menganalisis dokumentasi, dokumentasinya kan sudah ada, saya tidak punya power apapun untuk bisa merubah dokumentasi yang sudah ada. Atau analisis diskursus. Ketika saya ingin menganalisis diskusi masyarakat mengenai kanker serviks, diskusi masyarakat mengenai stunting, saya melihat diskusi masyarakat atau diskursus masyarakat atas stunting, saya melihat dari sosial media. Yang bisa saya lakukan ya hanya melihat diskursus yang sudah ada di sosial media tanpa punya kekuatan atau tanpa punya power untuk bisa menginfluence bagaimana diskursus itu terjadi dan ke arah mana diskursus itu harus berjalan begitu. Yang kelima adalah conversation analysis atau analisis percakapan, di mana saya hanya bisa mendengarkan percakapan tanpa punya kekuasaan untuk bisa mengintervensi percakapan tadi. Nah, ini berbeda dengan generated data. Generated data adalah saya tidak lagi sebagai outsider, tapi saya punya kekuatan, saya punya power untuk bisa mempengaruhi si narasumber untuk menyajikan data yang saya inginkan saja, begitu. Misalnya sebagai contoh di dalam interview atau FGD, untuk memastikan bahwa si narasumber itu menyajikan data yang saya butuhkan, maka kan saya membuat daftar pertanyaan tuh, begitu. Dan dengan adanya daftar pertanyaan itu, saya bisa memastikan bahwa responden saya atau narsum di dalam FGD saya menjawab pertanyaan yang saya butuhkan saja, begitu. Yang kedua yang paling penting adalah di dalam generated data, saya memberikan ruang bagi para responden saya, bagi para narasumber saya untuk bisa merefleksikan apa yang dia alami dan apa yang dia pikirkan. Dan ini yang paling penting. Ketika saya menanyakan sesuatu kepada responden saya, biasanya saya akan menanyakan bagaimana Bapak dan Ibu ketika melihat pengalaman Bapak dan Ibu ke belakang. Nah, biasanya di dalam proses pertanyaan-pertanyaan yang demikian, si responden itu akan melakukan refleksi, begitu. Refleksi atas apa yang dia lakukan, refleksi atas nilai yang dia punya, refleksi atas perspektif dia akan sesuatu. Nah, di sini kemudian ruang yang bisa kita berikan kepada para narasumber untuk merefleksikan itu hanya bisa didapatkan di dalam generated data, di dalam interview dan juga di dalam FGD. Kalau biographical method itu bagaimana Mbak Indri? Bukannya kita melihat biografi seseorang ya? Betul.
memang Bapak dan Ibu hanya melihat biografi seseorang yang memang sudah given ya, memang seperti itu begitu. Tapi ini bisa masuk ke dalam generated data karena Bapak dan Ibu bisa menentukan data mana dari biografi si individu yang merupakan narsum Bapak dan Ibu ini yang ingin Bapak dan Ibu ambil dan sajikan di dalam penelitian Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu punya power demikian untuk menentukan data mana yang ingin Bapak dan Ibu ambil, data mana yang ingin Bapak dan Ibu kumpulkan, maka ini bisa dikategorisasikan sebagai generated data. Apa saja hal yang perlu saya perhatikan Mbak Indri ketika saya melakukan penelitian kualitatif? Yang pertama adalah justification of the context. Bapak dan Ibu perlu justifikasi mengapa meneliti mengenai topik tertentu di konteks tertentu. Misalnya tadi ada ibu yang ingin meneliti mengenai pesantren, maka pertanyaan saya adalah, ibu mau meneliti di pesantren mana misalnya? Oh, saya ingin meneliti pesantren A di Kabupaten B di Provinsi C, Mbak Indri. Maka ibu perlu punya justifikasi mengapa pesantren itu yang ibu pilih, mengapa kabupaten itu yang ibu pilih, mengapa provinsi itu yang ibu pilih. Atau yang lebih mudah, mengapa pesantren itu yang ibu pilih. Padahal ada banyak, mungkin ada ribuan pesantren yang ada di Indonesia, tapi mengapa ibu memilih pesantren itu? Nah, di dalam penelitian kualitatif, ibu perlu memberikan justifikasi yang kuat. Misalnya, ibu mengatakan bahwa konteks pesantren ini atau konteks daerah ini saya pilih, misalnya ibu ingin meneliti mengenai masyarakat. Saya memilih masyarakat di Gunung Kidul. Mengapa Gunung Kidul begitu? Nah, Bapak dan Ibu perlu membangun justifikasi begitu. Mengapa Gunung Kidul kok bukan Sleman, tapi kok juga bukan Magelang, kok bukan Jawa Barat, kok bukan apa? Mengapa Gunung Kidul? Alasannya apa? Alasannya adalah ketika konteks ini memang konteks yang dimana si fenomena ini muncul dan berkembang, fenomena ini muncul sangat kuat atau konteks ini punya keunikan di mana fenomena yang ingin Bapak dan Ibu teliti adalah fenomena yang bisa menunjukkan bagaimana fenomena ini bekerja, bagaimana fenomena ini berkembang secara kuat. Begitu. Misalnya sebagai contoh, maaf kalau topiknya adalah riset saya. Misalnya saya ingin meneliti mengenai BUMN. Politik di dalam BUMN. Mengapa saya memilih Indonesia? Kok bukan memilih Cina? Kok bukan Rusia? Kok bukan Polandia? Kok bukan Yunani? Kok bukan negara-negara lain yang juga punya yang juga punya BUMN? Alasan saya memilih Indonesia karena pertama jumlah BUMN di Indonesia banyak. Yang kedua misalnya karena BUMN di Indonesia itu terkenal korup atau banyak sekali tindakan korupsi di dalam BUMN. Dua alasan ini menjadi justifikasi kuat bagi saya mengapa saya ingin memilih meneliti mengenai peran politik di dalam BUMN dan saya mengapa memilih Indonesia sebagai konteks saya. Begitu Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah sampel. Ketika Bapak dan Ibu sudah memilih saya ingin meneliti di Gunung Kidul, maka sampelnya di mana? Masyarakat di kecamatan mana yang Bapak dan Ibu ingin pilih? Atau di desa mana, atau misalnya saya ingin memilih pesantren, mengapa pesantren begitu? Mengapa pesantren di Jawa Timur misalnya? Dan mengapa pesantren A, mengapa pesantren B, apa kriterianya? Nah, kriteria yang bisa Bapak dan Ibu ambil adalah Bapak dan Ibu hanya memilih sampel di mana sampel ini dianggap paling mampu memberikan penjelasan, paling mampu menyajikan data empiris kepada Bapak Ibu dengan terang benderang. Misalnya sebagai contoh, ketika saya ingin meneliti mengenai stunting, saya akan pilih desa dengan jumlah stunting yang paling tinggi. Karena dengan meneliti demikian, saya bisa mengetahui bagaimana sih konteks atau setting institusi, baik formal maupun informal misalnya, bisa mempengaruhi jumlah stunting di suatu komunitas. Atau misalnya ketika saya ingin meneliti mengenai, maaf lagi kalau misalnya contohnya adalah riset saya, ketika saya ingin meneliti mengenai korupsi di dalam BUMN. Apakah saya memilih Pertamina atau saya pilih PTPN atau saya pilih Pelindo? Ya saya akan pilih Pertamina. Kenapa? Karena ketika saya ingin meneliti korupsi, Pertamina itu pertama adalah BUMN yang paling besar, korupsinya paling banyak, jumlah yang dikorupsi juga paling tinggi. Artinya adalah ketika saya meneliti Pertamina, saya bisa meneliti korupsi dengan sangat clear, dengan sangat terang benderang. Saya bisa menentukan siapa saja aktor yang bermain, bagaimana aktor ini bermain, bagaimana mekanisme korupsi bekerja, dan yang lain-lain. Sampel sangat penting Bapak dan Ibu. Dan di dalam kualitatif tidak boleh yang namanya random sampling, tidak boleh. Semua harus purposive sampling, semua pemilihan sampel harus berbasis pada tujuan.
Begitu. Dan satu karakteristik lagi dari sampel adalah kita ingin menggali kedalaman, bukan luas, bukan cakupan. Jadi memang sampel di dalam kualitatif itu jumlahnya kecil-kecil apabila dibandingkan dengan kuantitatif. Selanjutnya yang perlu dilihat adalah, tadi saya sudah menjelaskan ya mengenai sampling itu harus berbasis pada kriteria atau berbasis pada theoretical sampling atau purposive sampling. Di sini perlu dipahami bisa jadi Bapak dan Ibu hanya memilih satu sampel jika dianggap sampel ini sudah cukup, karena misalnya sampel ini sudah cukup karena memang fenomena ini secara ekstrim muncul ada di sampel tersebut. Tapi bagaimana kalau misalnya fenomena yang ingin Bapak dan Ibu teliti itu juga muncul di sampel-sampel yang lain. Di dalam hal ini Bapak dan Ibu bisa memilih sekian sampel, beberapa sampel. Pertanyaannya kemudian adalah, di dalam sampel yang saya pilih, adakah kriteria mengenai responden yang perlu saya wawancarai Mbak Indri, atau responden yang perlu saya teliti? Betul Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu perlu mewawancarai seluruh pemain kunci di dalam sampel tersebut. Pemain kunci yang menentukan fenomena itu, yang punya peran di dalam fenomena itu, semua pemain kunci. Dan harus beragam. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin meneliti mengenai implementasi kebijakan dilihat dari respon si kelompok sasaran, maka Bapak dan Ibu tidak hanya meneliti responnya si kepala adat begitu, atau kepala suku, atau hanya Pak RT, atau hanya Pak Kades saja misalnya, tapi juga mengenai bagaimana sih menurut Ibu kelompok-kelompok arisan, bagaimana respon ibu-ibu pengajian yang juga menjadi bagian dari kelompok sasaran. Artinya penting untuk memasukkan semua key players, tapi penting untuk memastikan bahwa ada diversity, keberagaman di sana. Harapannya apa? Semakin Bapak dan Ibu bisa mengincorporate, bisa menganalisis, bisa mengambil data dari key players yang beragam dan banyak, maka akan semakin kaya dan semakin dalam pula data dan informasi yang Bapak dan Ibu dapatkan. Pertanyaannya adalah, sampai mana batas sampel yang perlu saya dapatkan, Mbak Indri? Begitu. Sampai Bapak dan Ibu mencapai yang namanya data saturation atau saturasi data. Di mana ketika Bapak dan Ibu sudah tidak lagi bisa mendapatkan informasi yang baru. Misalnya Bapak dan Ibu ingin meneliti mengapa ibu-ibu hamil itu kok tidak memakan makanan yang bergizi. Alasannya apa? Bapak dan Ibu melakukan penelitian, memetakan variabel-variabel apa saja yang menentukan mengapa ibu-ibu yang hamil ini kok tidak mau makan makanan yang bergizi. Bapak dan Ibu kemudian menginterview 10 ibu hamil. Kemudian 20 ibu hamil. Dari ke-20 ibu hamil ini, data yang Bapak dan Ibu dapatkan itu beragam dan kaya sekali. Kemudian Bapak dan Ibu, coba deh saya tambah lagi responden yang saya interview, saya tambah 5 orang lagi deh, gitu. 5 orang ibu hamil lagi. Dan ketika Bapak dan Ibu meneliti 5 orang ibu hamil ini, ternyata data yang Bapak dan Ibu dapatkan, apa yang disampaikan oleh kelima ibu hamil ini, ternyata apa yang mereka sampaikan sama dengan informasi yang disampaikan oleh ke-20 ibu hamil yang Bapak dan Ibu sudah interview sebelumnya. Artinya adalah Bapak dan Ibu mau menambah jumlah responden lagi untuk diinterview, tidak akan menambah kebaruan informasi yang Bapak dan Ibu dapatkan. Dalam hal ini artinya Bapak dan Ibu sudah mencapai yang namanya data saturation. Ketika data saturation sudah Bapak dan Ibu dapatkan, artinya sampel yang Bapak dan Ibu kumpulkan itu sudah cukup, begitu. Lalu bagaimana caranya meminimalisir bias? Yang pertama adalah ketika Bapak dan Ibu ingin memilih gini, saya ingin melihat bagaimana sih kelompok sasaran ini punya respon terhadap kebijakan pemerintah. Saya ingin mengkaji perspektif atau respon ibu-ibu yang ada di kampung A. Lalu ibu-ibu kemudian mendekati ibu-ibu pengajian yang memang merupakan grup pengajian ini adalah kelompok di mana ibu-ibu itu saling berkumpul misalnya. Untuk menghindari bias, Bapak dan Ibu tentu saja harus menginterview lebih dari satu ibu-ibu pengajian. Harapannya adalah semakin banyak Bapak dan Ibu mewawancarai, Bapak dan Ibu bisa kemudian contrasting data atau confirming data. Apakah
info yang disampaikan oleh si ibu A itu sama atau tidak dengan info yang disampaikan oleh si ibu B, ibu C, dan ibu D. Apakah ada kesamaan pattern di sana? Ketika ada kesamaan pattern, maka kita bisa mengasumsikan informasi yang disampaikan itu betul atau tepat, atau memang pada kenyataannya seperti itu. Tapi ketika ada misalnya informasi yang diberikan itu contrasting atau berbeda satu sama lain, pentingnya Bapak dan Ibu menginterview lebih dari satu orang adalah Bapak dan Ibu bisa cross-check apakah data yang disampaikan, informasi yang disampaikan oleh si A ini coba di cross-check ke B, coba di cross-check ke C, coba di cross-check ke D. Apakah memang apa yang disampaikan itu memang betul-betul terjadi atau tidak. Itu adalah untuk memastikan bahwa data yang Ibu dapatkan itu valid dan untuk meminimalisir bias. Yang kedua adalah memastikan bahwa Bapak dan Ibu memang betul-betul bisa memetakan atau mengidentifikasi semua variabel yang memang variabel-variabel ini menentukan fenomena yang Bapak dan Ibu kaji. Tentu saja variabel-variabel yang memang ada di dalam batasan pertanyaan penelitian Bapak dan Ibu ya, begitu. Tapi memastikan bahwa tidak ada lagi alternative explanation yang Bapak dan Ibu kelewatan untuk Bapak dan Ibu kaji dan analisis di dalam memahami fenomena yang Bapak dan Ibu teliti. Penting untuk bisa memahami beragam alternative explanation atas fenomena yang ingin Bapak dan Ibu teliti. Yang selanjutnya paling penting adalah ketika Bapak dan Ibu telah menyajikan data, Bapak dan Ibu telah berusaha untuk menyajikan data, berusaha untuk menganalisis data. Kalau yang saya lakukan, saya akan mengirimkan apa yang sudah saya kumpulkan dan sudah saya analisis kepada responden saya. Untuk memastikan, untuk bisa mereview responden saya supaya bisa mereview apa yang sudah saya hasilkan, apa data yang saya sajikan dan bagaimana cara saya memahami dan menganalisis data. Ketika responden saya mereview dan mengkonfirm bahwa betul bahwa apa yang saya pahami dan saya analisis itu sudah sesuai, maka artinya itu sesuai. Maka artinya saya sudah bisa meminimalisir bias. Lalu bagaimana cara melakukan triangulasi data di dalam kualitatif? Caranya adalah dengan mengumpulkan informasi dari beragam sumber untuk memastikan bahwa data kita itu valid. Misalnya dengan cara tidak hanya interview dengan satu orang, tapi juga dengan orang banyak. Lalu juga dengan cara tidak hanya mengandalkan data dari interview atau informasi dari interview, tapi juga misalnya dari arsip pemerintah, dari laporan dari lembaga-lembaga PBB atau lembaga-lembaga yang lain. Jadi berusaha untuk meng-cross-check apakah data yang sudah kita dapatkan ini tepat atau tidak, bisa disesuaikan dengan data-data yang datang dari sumber yang lain. Berita di media massa, arsip pemerintah, laporan-laporan yang dilakukan oleh beragam kelompok, bisa dari pemerintah maupun NGO ataupun kelompok-kelompok yang lain begitu. Untuk memastikan apakah data yang kita terima itu memang betul-betul datanya itu valid atau tidak begitu. Selanjutnya bagaimana menyajikan datanya Mbak Indri begitu. Ini saya ambil Bapak dan Ibu dari beragam artikel jurnal. Kalau datanya observasi bentuknya begini Bapak dan Ibu. Jadi nanti biasanya si penulis kemudian memasukkan diari yang ditulis oleh si peneliti ketika melakukan observasi. Jadi isi diarinya dimasukkan ke dalam penyajian data. Di sini menjelaskan apa yang dilihat oleh si peneliti, bagaimana persepsi peneliti ketika melihat si respondennya itu berperilaku A atau B, begitu. Lalu bagaimana ketika ingin menyajikan data interview? Bentuknya bisa dibuat box Bapak dan Ibu. Yang misalnya box pertama itu mendiskusikan misalnya bagaimana keyakinan seseorang atau agama seseorang, keyakinan religious beliefs, keyakinan di dalam agama mempengaruhi bagaimana seseorang itu bagaimana cara seseorang itu menilai pengalaman yang dia lewati ketika melakukan kemoterapi misalnya. Di sini dijelaskan. Jadi di sini ada 4 responden yang diinterview dan keempat-empatnya di bagian pertanyaan yang terkait dengan religious beliefs atau faith
dimasukkan oleh si peneliti dalam bentuk quote interview atau petikan wawancara begitu. Lalu kalau bentuknya FGD bagaimana? Ini bisa seperti ini Bapak dan Ibu, dibikin tabel. Jadi tentu saja di FGD itu kan akan dibahas beberapa aspek, akan dibahas beberapa variabel. Nah nanti apa sih yang didiskusikan oleh si peserta FGD? Apa saja variabel yang menurut peserta FGD itu misalnya paling kontributif atau paling powerful di dalam menjelaskan satu perilaku atau satu fenomena tertentu. Lalu Bapak dan Ibu bentuk list di sini, ada list-listnya. List dari challenge dari segi individu apa, challenge atau barrier dari segi social konteks apa, challenge atau barrier dari segi physical konteks apa. Begitu. Jadi bisa dibuat seperti ini. Jadi tidak melulu harus memasukkan petikan-petikan diskusi yang muncul di dalam FGD. Kalau Bapak dan Ibu ingin membuatnya lebih ringkas supaya bisa tidak terlalu panjang, nanti di penulisan di bagian findings atau temuan, Bapak dan Ibu bisa membuat tabel seperti ini. Lalu kalau misalnya diskursus, analisis diskursus dari sosial media, dari pamflet pemerintah, dari laporan atau buku pemerintah, maka apa yang bisa dilakukan? Bisa dilakukan seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi petikan-petikan tulisan yang ada di pamflet pemerintah, di laporan pemerintah atau di buku, itu Bapak dan Ibu bisa ambil, lalu Bapak dan Ibu masukkan, lalu nanti Bapak dan Ibu langsung analisis begitu. Pemilihan diksi, linguistik, apa saja aspek, misalnya dalam sebagai contoh ketika ada pamflet pemerintah mengenai penyakit tertentu. Fokusnya kok bahwa seakan-akan untuk menghindari penyakit itu responsibility itu hanya ada di ibu atau hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu misalnya. Maka Bapak dan Ibu kemudian bisa melakukan analisis diskursus bahwa ternyata di komunitas masyarakat ini perempuan masih dianggap sebagai satu-satunya aktor di dalam rumah tangga yang punya kewajiban untuk bisa memastikan bahwa anak-anaknya tidak terkena penyakit apa atau penyakit apa. Jadi bisa melakukan analisis diskursus dari diksi yang digunakan oleh pemerintah di dalam pamfletnya, di dalam laporannya, atau misalnya ketika misalnya ingin melihat bagaimana sih perspektif masyarakat terkait dengan penyakit tertentu, kemudian Bapak dan Ibu datanya dari sosial media juga bisa melakukan analisis dari bagaimana percakapan di sosial media ketika terkait dengan topik tertentu begitu. Ini juga ada contoh seperti ini, sebagai contoh. Lalu bagaimana menulis? Menulis itu ada 3 aspek Bapak dan Ibu di dalam metodologi ketika ingin menulis penelitian yang tidak boleh dilewatkan. Yang pertama itu ada aspek bab 3, metodologi penelitian. 3.1 ada yang namanya research context dan design. Isinya adalah justifikasi metodologi, justifikasi pendekatan, justifikasi konteks yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga justifikasi kriteria sampel dan juga pemilihan sampel. 3.2, subbab yang kedua, ada data collection protocol, yang isinya adalah menjelaskan apa sih yang Bapak dan Ibu lakukan untuk mendapatkan data, apakah interview, apakah FGD, apakah observasi, dan yang lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu jelaskan, andaikan itu interview, maka kemudian interviewnya dengan siapa saja. Bagaimana Bapak dan Ibu meminimalisir bias? Apa pertanyaan yang Bapak dan Ibu tanyakan kepada responden? Bagaimana interview itu berjalan? Apakah responden itu kooperatif atau tidak? Dijelaskan. Dijelaskan juga bagaimana cara Bapak dan Ibu mentriangulasi data. Lalu subbab yang ketiga atau 3.3 adalah data analisis yang isinya adalah menyajikan penjelasan mengenai bagaimana Bapak dan Ibu melakukan analisis atas data yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan.